Misteri Waduk Dharma. 9 desa ditenggelamkan, ada rel di dasar waduk. Sebelum Waduk Dharma dibuat oleh Belanda di tahun 1922, ternyata waduk ini sudah menjadi situ danau kecil, dan sebagian merupakan area persawahan dan pemukiman penduduk setempat. Waduk Dharma adalah waduk atau danau yang terletak di Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan saat ini menjadi tempat wisata yang sangat mempesona. Keindahan dari Waduk Dharma semakin lengkap karena dikelilingi oleh hamparan alam pegunungan yang asri dan sejuk. Hampir setiap hari, terutama pada hari libur, banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah di Nusantara menghabiskan waktunya di Waduk Dharma. Selain untuk menikmati keindahan alam yang ditawarkan, ternyata ada cerita mistik di balik pesona Waduk Dharma yang dapat membuat orang dibuat penasaran olehnya. Menurut cerita masyarakat sekitar, pada zaman wali Waduk Dharma sudah dibuat untuk bendungan atau situ yang ukurannya lumayan cukup besar. Awal mula yang membangun waduk ini adalah Mbah Satori atau Mbah Dalem Cagur, dan air yang digunakan untuk mengairinya berasal dari mata air Cihanyir yang berada tepat di tengah Waduk Dharma dan berasal pula dari hulu sungai Cisanggarung. Konon, tujuan dibangunnya bendungan atau waduk ini adalah untuk tempat bermain putranya, Pangeran Gencai, dan juga untuk menyalurkan hobi dari si Mbah Dalem, yaitu memelihara ikan. Dalam pembuatannya, Mbah Dalem tidak sedikit mengerahkan tenaga dari para pasukannya, sehingga memerlukan jamuan atau hidangan yang cukup banyak. Menurut cerita rakyat, untuk menanak nasinya saja, Mbah Dalem menggunakan sebuah bukit yang berada di sebelah desa Dharma, dan sampai saat ini bukit tersebut dikenal dengan sebutan Bukit Pangliwetan. Tidak hanya itu saja, bekas untuk menjamu para pekerja sampai saat ini juga masih ada peninggalannya yang berupa seonggokan tanah yang berbentuk nasi tumpeng. Anehnya, onggokan tanah tersebut sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah hilang meskipun berkali-kali digenangi oleh air hujan. Setelah Waduk Dharma selesai dibangun, Mbah Dalem juga membuat sebuah perahu yang terbuat dari papan kayu jati dengan ukuran yang besar. Tujuan dibuatnya perahu itu adalah tidak lain untuk bermain anaknya juga si Pangeran Gencai. Siang malam, Pangeran Gencai dan para rekannya bermain di waduk menggunakan perahu tersebut. Disaksikan oleh para penduduk, irama gamelan juga melengkapi suasana saat sang pangeran bermain. Konon, tempat para penduduk memainkan gamelan diberi nama Muncul Goong. Kebahagiaan Mbah Dalem beserta anaknya Pangeran Gencai tidak selamanya berjalan sesuai harapan. Pada suatu malam, tepatnya pada saat bulan purnama, Pangeran Gencai sedang bersama pengasuhnya yang lagi bersenang-senang menaiki perahu mengalami kecelakaan dan pada akhirnya hilang tenggelam. Untuk mencari anak kesayangannya, Mbah Dalem memerintahkan pasukannya untuk menjebol Waduk Dharma dan tidak boleh diari lagi. Setelah ditemukan, jenazah pangeran dibawa ke suatu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Muncul Bangket. Namun tidak banyak yang tahu jika dulunya area Waduk Dharma merupakan perkampungan penduduk. Jauh di tahun 1800-an, waduk ini sudah terbentuk meski skalanya masih kecil. Barulah ketika zaman Jepang, pembangunan waduk rampung dilaksanakan. Hingga sekarang, waduk tersebut masih kokoh menyimpan jutaan kubik air. Saat itu, dampak dari pembangunan waduk, lahan di 9 desa harus dibebaskan. Dari 9 desa, ternyata hanya warga desa Jagara saja yang harus direlokasi alias bedol desa. Sisanya, terkena pembebasan lahan pertanian, tegalan dan tanah angonan.
Mantan Kades Jagara Umar Hidayat menuturkan, pembangunan waduk itu menenggelamkan lahan di 9 desa. Tak heran jika saat air waduk surut di musim kemarau, suka timbul jalan aspal dan pondasi rumah penduduk yang ditenggelamkan dan juga lahan pertanian. Jalan aspal dan pondasi rumah penduduk itu baru terlihat kalau air waduk benar-benar surut. Dulunya jalan aspal itu menghubungkan desa Jagara dengan desa di sekitarnya. Memang tidak dibongkar jalannya, dan dibiarkan saja ketika bekas desa Jagara itu ditenggelamkan, katanya kepada Radar. 9 desa yang masuk area pembangunan Waduk Dharma, kata Umar, yakni Desa Dharma, Jagara, Kawah Manuk, Cikupa, Parung, Cipasung, Sakerta Barat, Sakerta Timur, dan Paninggaran. Berdasarkan cerita dari orang tuanya, penduduk desa Jagara harus direlokasi ke tempat lain. Itu berbeda dengan 8 desa lainnya yang hanya lahan pertaniannya saja yang terkena pembangunan waduk. Seluruh warga Jagara dipindahkan ke sisi waduk yang sekarang menjadi desa kami. Jumlahnya saat itu sekitar 800 kepala keluarga yang dipindahkan atau bedol desa. Bekas perkampungan Jagara masih bisa dilihat jika air waduk surut, terang dia. Satu hal yang diingatnya, beber Umar, jika di dasar waduk ada rel kereta lori pengangkut tebu dari Ciledug menuju Ciamis. Namun sayangnya, dia dan warga lainnya tidak pernah menemukan sambungan rel baik yang ke arah Ciledug, Kabupaten Cirebon, maupun menuju Ciamis. Memang bukan rel kereta penumpang yang ada di sini, melainkan lori pengangkut tebu. Dulu dari Ciledug ada rel lori menuju Ciamis. Nah, tebu dari Ciamis diangkut lori ke pabrik gula di Ciledug. Tapi sekarang tidak ada bekasnya. Yang masih tersisa ya di dasar waduk itu. Waktu itu perkebunan tebu sampai Ciamis, ungkap Umar. Sebagai warga asli Jagara yang berdiam di pinggir waduk, Umar merasa bangga lantaran waduk ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Selain air dari waduk ini mampu mengairi area ribuan hektar persawahan, air waduk ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Kuningan. Waduk ini juga dipakai masyarakat untuk menjadi petani ikan air tawar. Banyak manfaat yang diperoleh dari keberadaan waduk ini. Banyak masyarakat yang memanfaatkan waduk ini sebagai tempat rekreasi. Apalagi ada perahu yang disewakan oleh nelayan setempat, sebut dia. Waduk Dharma sendiri menawarkan pemandangan yang unik. Banyak wisatawan yang datang ke tempat ini. Seperti Rahma, salah seorang pengunjung. Dia datang ke tempat tersebut bukan di hari libur lantaran hanya ingin menikmati pemandangan alam. Saya ke sini bareng beberapa teman. Sekalian mau ke Ciamis, mampir dulu. Ya hitung-hitung istirahat saja sambil menikmati deburan air waduk Dharma.